Hai guys, selamat bertemu kembali. Pertanyaan dari saya dan jawaban dari Santaga. Bagaimana proses adanya alam semesta dan penciptaan alam semesta serta seisinya? Hafalan Santaga menjawab, itu adalah poin dasar atau modal bagi keimanan seseorang, yang artinya itulah basic dari apa yang harus digali untuk menjadi pemahamannya secara mandiri bagi setiap individu untuk beriman. Jadi untuk ini, kita harus menggali sendiri, mencari tahu sendiri, menelusuri sendiri dengan penyaksian sendiri. Pertama, tentu cari referensi yang telah disampaikan agamanya masing-masing. Dan kedua, sandingkan dengan penelusuran pribadi. Silahkan lakukan, terutama pada agama yang tidak membatasi urusan keimanan. Karena keimanan adalah urusan pribadi dengan Tuhannya. Kecuali ia berada dalam agama yang tidak membolehkan mencari tahu sendiri dan hanya boleh melalui orang-orang tertentu. Untuk lebih detail dan spesifik, silahkan baca PDF Nur Zahid dan dengar podcast Ngopi Guys. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah? Jawaban Santaga, iya, Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Adam adalah manifestasi kesadaran Sang Maha untuk setiap ruang kehidupan ciptaannya. Itulah mengapa ia membawa sifat kemahaan dari Sang Maha itu sendiri, sehingga memiliki pengetahuan yang lengkap dan kemampuan untuk mengendalikannya, mengatur, membangun, dan lain sebagainya. Itu sebabnya disebut sebagai Khalifah fil ard. Ruang kehidupan itu banyak dan bertingkat. Pada setiap ruang kehidupan tentu ada Adamnya. Siapakah Nabi Adam dan siapakah Hawa? Suatu pengidentitasan untuk memudahkan kita mengenali dan memahami adanya manusia pertama dan pasangannya sebelum menjadi sangat banyak seperti saat ini. Siapakah Nabi Muhammad? Santaga menjawab, seorang Rasul yaitu utusan untuk menyempurnakan materi pemahaman terhadap realitas dan meluruskan pemahaman manusia terhadap materi mengenai realitas kehidupan dan alam kehidupan ini dari kebengkokan-kebengkokannya. Siapakah nabi-nabi itu yang ada di dalam ajaran agama Islam dan Kristen, sementara dalam agama Buddha dan Hindu tidak dikenal nabi-nabi? Jawaban Santaga, para penyampai, pengajar, pemberitahu, mereka menyampaikan untuk bagaimana mencapai kesadaran atau agar beriman adalah dengan memahami realitas-realitas yang ada. Agama Hindu dan Buddha muncul jauh sebelum adanya agama Kristen dan agama Islam. Esensi dari penyampaian para nabi atau pembawa kabar dan pemberitahu adalah tentang bagaimana memahami hidup, kehidupan, dan menjalaninya. Itu poinnya. Pada masa Kristen dan Islam disebutkan juga bahwa nabi-nabi sebelumnya datang untuk memberitahukan bahwa para penyampai kebijaksanaan pada sebelum-sebelumnya itu benar adanya. Dan yang dibawa oleh Kristen dan Islam pun tidak bertentangan dengan yang sebelumnya. Semuanya hanya meneruskan dan melengkapi. Kita sering menyebutnya dengan istilah menyempurnakan. Menyempurnakan di sini maksudnya adalah lebih menyesuaikan dengan kondisi kehidupan di masing-masing masanya. Kenapa sering terjadi perbedaan? Agama adalah komitmen seseorang, urusan pribadi dirinya dengan Tuhannya. Yang menjadi sumber kesalahpahaman adalah ketika syarat pertama di awal paragraf ini tidak diperhatikan, yaitu iman adalah penyaksian individual. Ingat, penyaksian individual yang artinya memahami realitas kehidupan itu seharusnya mandiri sendiri, menyaksikan sendiri. Itulah dasar imannya, bukan dengan mengikuti perspektif orang lain terhadap apa yang diketahuinya mengenai agama.
agama dan para pembawa kabar tidak salah. Yang salah adalah kita-kitanya yang ingin mudahnya saja, tidak mau mencari tahu sendiri dan menyaksikan sendiri. Apakah dahulu nabi-nabi kita mendapatkan wahyu prosesnya sama seperti kita ke Kendan dan mendapatkan petunjuk dengan bahasa frekuensi? Jawaban Santaga. Dalam perspektif ilmu pengetahuan alam dan fisika, di dimensi kehidupan kita ini, iya, bentuknya frekuensi. Dari mulai ilham, inspirasi, sampai kalimat yang terdengar itu, bentuknya gelombang atau frekuensi. Apakah dahulu juga almarhum Bab Kade mengakses inner core Kendan dan beliau mendapatkan semua ilmunya dari Kendan dan Sepuh? Jawaban Santaga, bukan. Inner core Kendan dan Kendan baru diaktifkan dan terbuka untuk dapat diakses hanya beberapa tahun belakangan ini saja. Dan kenapanya pun sudah saya jelaskan karena segala sesuatu itu tidak seenak wudile manusia. Dan tidak ada manusia yang teramat sakti sehingga bisa seenak wudile saja. Tetapi akan selalu ada kondisi-kondisi yang menyediakan kesesuaian untuk dapat terjadinya sesuatu itu, hal apapun itu. Maksudnya, jika belum ada kondisi untuk dapat terakses, ya tidak ada seorang pun yang bisa mengakses siapapun dia. Apakah pada dasarnya semua agama itu benar dan agama itu buatan manusia-manusia yang sudah lebih maju dalam berpikir? Artinya sudah bisa mengakses bahasa frekuensi dan sudah menemukan dirinya dan Tuhan kehidupannya ini? Jawaban Santaga. Yang diistilahkan dengan kata agama saat ini sebenarnya adalah suatu pedoman arah, tuntunan dan guidance bagi makhluk di alam kehidupan ini. Untuk apa? Untuk memahami keadaan dan keberadaan dirinya, ruang hidupnya, dan bagaimana semua bermula, serta dari mana berasal, dan kemana semua akan menuju dari perspektif ketetapan yang berlaku di alam kehidupan itu sendiri. Nah, istilah agama dalam pengertian pedoman arah dan kriteria seperti ini pada dasarnya bersumber dari sumber yang sama. Para nabi atau pembawa kebijaksanaan dari yang sumber sama ini menyampaikan apa adanya. Dalam kitab-kitab agama tidak pernah disebutkan bahwa pembawa kabar atau penyampai memproklamirkan bahwa ia mendirikan agama. Tidak ada. Sebetulnya agama-agama dari sejak awalnya adalah hikmah dan kebijaksanaan dari sumber yang sama yang disampaikan oleh pembawa dan penyampai pertamanya sesuai yang didapat dari sumber pertamanya. Apa adanya. Dan sekali lagi, tidak satu pun dari para pembawa hikmah dan kebijaksanaan dari sumber pertama yang sama itu memproklamirkan mendirikan agama bernama A, B, atau C. Mereka menyampaikan apa yang didapat atau meneruskan saja apa adanya. Mengenai siapa sebetulnya yang membuat agama-agama dan membeda-bedakannya, coba perhatikan lagi sejarah dengan lebih seksama. Perhatikan realitas dengan lebih netral. Bukankah yang selalu membawa kepada eksklusivitas dan perbedaan, serta pembelokan yang jauh dari asal mulanya adalah para pengikut itu sendiri? Ya, sebagian dari para pengikutnya atau pendengarnya lah yang membuatnya seperti itu.
Ini karena kebodohan mereka, tetapi mereka merasa paling paham. Karena ego yang tidak mampu dikendalikannya, karena malas untuk memperhatikan, dan tidak ingin menerima kenyataan yang berbeda dengan anggapan dan harapan mereka. Apakah ketika proses reinkarnasi, kita sebagai makhluk yang berasal dari makhluk yang lebih tinggi dari makhluk di bumi, kita dari atas sana bisa memilih mau dilahirkan di pasangan mana dan di negara mana? Jawaban Santaga, kita tidak bisa memilih. Ini yang dimaksud descending kan? Turun dari dimensi lebih tinggi. Seperti halnya tidak naik kelas atau turun kelas, yaitu gagal dalam kapasitasnya. Tentulah kita kehilangan fasilitas-fasilitas yang tersedia sebagai reward bagi yang mencapai kemenangan atau keberhasilan atau keparipurnaan dalam tugasnya. Ya kan ya? Yang dimaksud dengan reward atau fasilitas itu pun sebetulnya dampak yang dapat diterima atau sesuai dengan kapasitasnya. Jadi ketika turun kapasitas, tentulah apa yang tersedia adalah apa yang sesuai dengan kapasitas penurunan itu. Dan jika kita bisa memilih sendiri, tentu hanya akan ada satu anak yang baru lahir, atau beberapa anak saja, dan bumi tidak akan sepadat sekarang. Karena tentu akan memilih induk yang sama, sehingga akan terjadi persaingan dan perebutan, seperti halnya sperma yang berlomba menuju indung telur. Dan jika kita bisa memilih sendiri, Anda tidak akan ada di bumi ini kan? Kenapa? Karena tentu Anda akan memilih untuk tidak terlahirkan ke bumi yang adalah tempat bagi mereka yang turun tadi. Tempat ujian yang tidak mudah, ya kan? Oke guys, penasaran dengan pertanyaan dan jawaban selanjutnya? Sampai bertemu di podcast dengan Santaga selanjutnya. See you, wassalam, dan ciao.